mengingatkan seseorang untuk sholat berarti tandanya kita sayang, ya kan? Ya gue nggak sayang sama lu. Kuliah Ya gue harus sholat sendiri. Kenapa budi luhur? Harus disebutin ya. Mereka ngeliat pakaian gue, Pakai baju. gue mah tetap pakaian lah. Mau kemana gitu? Mau ke masjid? Ya elah. Udah terpengaruh. Yang kalau sholat suka nitip, coba. Oke, kembali lagi di sini bersama Ormas, obrolan tentang Mahasiswa. Jadi di sini gua mau ngobrol-ngobrol sama teman gua tentang dulu dia sekolah di pesantren dan sekarang udah kuliah lagi di sekolah umum gitulah. Jadi di sini ada siapa? Perkenalkan nama diri lu sendiri. Perkenalkan, nama gue Sylvia Fauzia Mazki dari Universitas Budi Luhur Jakarta, dan di sini gue sebagai mahasiswa FKDK Broadcasting, dan gue sebagai alumni pondok pesantren. Ya bisa dibilang gue dulu pernah menjadi santriwati. Pondok pesantren apa tuh kalau boleh tahu Sil? Harus disebutin ini. Iya, biar kan teman-teman tahu nih pesantren apa. Siapa tahu pengen masuk pesantren juga gitu. Gue dulu masuk pesantren namanya Al-Amanah Al-Gontori. Itu bukan di Jawa ya, Gontor itu, tapi lebih ke Tangerang Selatan sih. Jadi deket ya, bukan nggak jauh. Jadi kayak emang deket, sengaja nyari yang deket supaya biar cepet biar pulang aja. Biar gampang pulang. Berarti tuh kayak pulang gitu, habis dari pesantren pulang apa lu tidur di pesantren? Enggak, kayak jadi gue kan sengaja nyari yang deket dari rumah gue cuma 15 menitan lah jaraknya. Terus gue memilih itu karena pertama gue nggak dibolehin sama orang tua gue kalau jauh-jauh, apalagi gue perempuan kan. Cuman kalau di sana gue full tinggal di sana selama 4 tahun itu. Jadi gue pulang cuman setahun 2 kali doang udah. Berarti kayak pesantren pada umumnya ya, cuman deket aja. Iya, pesantren bedanya sama rumah lu. Nah iya, pokoknya deket banget sih. Nah, terus dari pesantren itu kenapa lu mikir buat masuk ke universitas yang umum gitu kayak Budi Luhur? Nggak ada kepikiran buat kayak masuk UIN, Universitas Muhammadiyah atau Al-Azhar gitu-gitu? Kenapa Budi Luhur? Soalnya Budi Luhur kan bukan Islam banget gitu lah pokoknya. Maksudnya nggak terlalu agama Islamnya kurang gitu ya pembelajarannya. Yang pertama gue juga awalnya gue pengen di UIN sebenarnya. Gue udah tes. Dan itu ternyata gue dapet di UIN Aceh. Gue jauh banget itu. Sumpah, gue waktu itu zaman pas akhir pasti kan ada tes SPTN gitu kan. Iya, itu jauh banget. Lalu milih gimana? Kok bisa di Aceh? Nah itu dia. Gue itu alhamdulillah apa ya bahasanya? Gue lolos nih SNPTN-nya. Pas gue cek, buset Aceh. Kan kata gue, kayaknya nggak deh, udahlah tolak. Akhirnya gue tolak itu. Akhirnya gue cari lagi tuh. Nah pas gue lulus, orang tua gue bilang Budi Luhur aja biar deket terus juga biar ilmunya seimbang gitu, yang umum sama yang agama Islam katanya segitu. Tapi gue juga udah nyoba di UNJ ya kan, Universitas Jakarta Negeri Jakarta, itu juga kan ada pembelajaran agama Islam juga, cuman jauh juga dari rumah. Terus kalau Muhammadiyah bapak gue nggak yakin, takutnya ada yang menyimpang lah atau apa, itu gue nggak tahu ya, wallahu alam. Itu karena orang tua gue yang berfirasat itu gitu. Tapi lu ini nggak sejalur nggak sih sama pas lu pesantren dengan jurusan yang lu sekarang? Enggak, sama sekali enggak, sumpah. Gue pas masuk sini pertama-tama mungkin awal-awal kayak pengantar gitu kan, pengantar tentang pengertian komunikasi gitu. Oh masih aman. Pas semester 2 gue kenal kamera, itu jauh banget cok, sumpah itu beda banget. Gue kayak, ini apa anjir? Terus juga ada kode-kode di kamera itu apa? Itu gue gak ngerti sumpah. Cuman kalau pas di semester 3 itu baru gue nyambung, karena di situ ada mata kuliah announcing kan. Iya. Itu kan kayak penyiar gitu, kayak bener-bener broadcast gitu. Nah, kalau masuk ke mata kuliah announcing itu, gue kayak ini kayak sama deh kayak dulu gue di pesantren, karena di pesantren itu kan ada penyiar juga, tapi sebutannya kan kalau di sini kayak broadcast, tapi kalau di sana disebutnya iklan gitu, kayak manggilin santri-santri gitu. Kalau misalkan di pesantren itu jurusannya lebih IPS, IPA, SMK atau yang umum gitu? Kalau di gue lebih ke IPS sih.
Soalnya pada zaman itu masih IPS, bener-bener tok IPS. Oh, berarti SMA ya, kayak SMA Iya, gitu. kayak gitu. Madrasah aliyah mungkin ya. Terus kalau misalkan perbedaan dari pesantren ke kuliah umum tuh yang bener-bener bikin lu culture shock apa? Kayak Ya. mungkin kayak temennya atau apa, atau yang biasanya sholat bareng-bareng terus pas di kuliah Ya, kayak gua lu sholat sendiri sendiri, ya. sholat gitu, yang lain pada nitip. Buset. Enggak gitu, enggak. Alhamdulillah gue nggak punya temen kayak gitu. Cuman kayak pas pertama gue semester 1 kan gue pakai pakaian rok. Gitu. Islami gitu ya. Rok. Terus tapi kerudungnya nggak panjang banget, nggak ukuran 150, nggak. Gue masih ukuran 225 itu, yang segini doang. Pokoknya nutupin dada, belakangnya juga pas lah gitu. Gue pakai rok, pakai blazer dulu, ketutup banget itu dulu. Dan gue kayak, oh ya udah, gue pertama kenal temen gue itu namanya Alia. Temen gue tuh pertama pas di semester 1. Udah, sisanya gue nggak tahu sih siapa. Karena mungkin mereka juga, gue merasa dulu mereka ngeliat pakaian gue, karena gue Iya, ngeliat takut kali ya. Enggak, gue nggak takut, cuman Maksudnya kayak mereka ngeliat lu takut minder gitu. mungkin Karena ya. dia- Terus juga kan gue ngeliat teman-teman lain gitu kayak "Ih, stylish banget gitu, gue kayak pengen gitu. Nah pas semester 2 gue mulailah pakai celana, tapi gue tetap pakai pakai baju. iya pakai baju mah tetap, maksudnya kemeja panjang. Ya pokoknya Udah kayak mulai ini ya, udah berkurang gimana ya? astagfirullahaladzim, enggak gitu. Oh enggak. Terus Gue mah tetap pakaian lah. Pikiran lu ntar nih kemana-mana. ya terus Terus pas semester pokoknya 2 sampai sekarang ya udah kayak udahlah senormal aja, kalau ketutup ya ketutup, kebuka maksudnya kebuka tuh nah, kerudungnya yang kecil kayak kerudung sport gitu gitu. yang dulunya panjang jadi pakai kerudung sport. Iya, pas di itu gue kayak mulai banyak temen pada kenal gua gitu. Berarti lu lebih perbedaannya lebih ke baju kali ya? Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu apa ya? Mereka nggak berani nyentuh gua sama sekali. Ini. Iya, maksudnya yang cowok-cowoknya. Iya, cowok. Yang cowok-cowoknya kayak, ya udah nih ntar nih. Maksudnya kayak pengen ngasih kertas aja, dia jauh gitu loh, jauh banget. Takut gitu ya? Iya, gua nggak tahu itu pas semester 1 ya. Cuman pas udah semester 3, kalau nggak salah 3 deh, itu gua udah kayak, nih, udah kayak itu kan rentenir gua. Datang. Udah tuh habis gitu. Yang ketiga lebih apa ya? Emang sih godaannya banyak, cuman kayak kalau masalah sholat ya udahlah masing-masing. Kalau misalkan ya kadang gue masih agak gengsi juga kalau misalkan gue pengen sholat sendiri. Gue malesnya tuh ditanyain mau kemana gitu, mau ke masjid, ya elah pasti gitu kan kayak ya elah apa sih masjid ya udah. Kadang juga ada yang gue ajak, cuman kayak ya udah gue tunggu luar ya gitu. Oh ya udah deh, tungguin gue gitu. Iya. Iya apa iya. Apa iya. Dan perubahan kayak misalkan kalau di pesantren kan bangun pagi, pokoknya kayak lebih teratur gitu enggak? Apa Lebih sekarang? bebas sih sekarang malah. Gue lebih suka yang sekarang sih dibanding dulu. Mungkin karena dulu kan gue sekolah ya. Di sini gue juga sekolah, tapi lebih ke peraturannya kayak ada tapi ya udah nggak ada. Tinggal jadi kayak udah bebas gitu. Cuman kalau dari orang tua, sholat subuh mah pasti dibangunin. Terus juga kalau pulang malam, kan dulu gue pas pesantren, gue kalau keluar malam bebas kan, karena masih lingkungan penuh pesantren gitu kan. Gue mau kemana itu masih bebas. Tapi kalau di rumah, gue malam udah nggak boleh keluar. Pokoknya maghrib sebenarnya gue nggak boleh keluar gitu. Terus kalau misalkan boleh nanya nggak nih kalau hafalan lu kira-kira di semenjak kuliah kan apa namanya tugasnya banyak banget kan nih. Terus gimana tuh cara jaga hafalan lu, apa masih terjaga atau udah agak berkurang atau gimana? Kalau dari gue mungkin berkurang ya. Tapi kalau masalah baca Al-Quran gue masih. Jadi gue ingat-ingat. Jadi gue kadang murojaah, kadang baca doang, kadang murojaah gitu-gitu, seling aja. Tapi nggak gue hafalin. Jadi kayak cuman ingat di hari sehari doang. Yang penting ada. Terus juga masalah tugas kuliah, ya udah tinggal bedanya mungkin kalau di pesantren belajar gue lebih banyak hafalan ya. Maksudnya lebih ke nggak praktek kayak kuliah ini kan. Kalau kuliah lebih ke praktek. Dulu pas gue semester 1, gue mikir
ah udahlah broadcast aja, orang masih pakai bahasa Indonesia. Ya kan? Gue mikirnya gitu sumpah. Gue kayak ah bukan bahasa Arab inilah, udahlah santai gitu. Ya udah. Iya sih. Tapi alhamdulillah pas omongan bener itu terjadi, ya udah jadi gampang sampai sekarang. Alhamdulillah. A few moments later. Dan di pesantren kan kayak apa omongannya tuh selalu terjaga. Terjaga banget, ngomong kasar Iya, juga iya. nggak mungkin kan di pesantren. Pasti disambut gak sih lu? Enggak anjing, enggak Eh? enggak nyampe kayak gitu. Lebih ke hukumannya hafalan lagi. Nah terus misalkan di pesantren nggak ngomong kasar, terus ketemu sama teman-teman kampus yang misalkan ngomong asal jepret aja tuh, lu bakal ngikutin apa astagfirullahaladzim atau gimana menurut lu? Kalau dari reaksi gue pertama denger itu biasa aja sih. Karena gue kan dulu pernah SMP. Jadi gue pesantrennya cuma 4 tahun. Jadi gue tau lah sifat-sifat anak luar di SMP doang. Gitu pas di SMA-nya gue nggak tahu kan. Jadi kayak ya udah gue biasa aja, dan ternyata itu kocak bagi gue ya. Itu kocak kayak main lempar-lemparan gitu. Oh gitu ya cara mainnya gitu. Gue nggak ngikutin, cuman kayak tiba-tiba aja juga frontal gitu, spontan juga. Berarti bisa dibilang lu ini ya udah terpengaruh Iya. dengan teman-teman kampus lu gitu ya. Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Cuman ya karena lingkungan, balik lagi ke lingkungan, karena lingkungan gue di luar kan. Kalau di pesantren juga pasti mungkin gue nggak kayak gini gitu. One eternity later. Nah, ini buat mengakhiri video kita di sini, coba lu sampaikan pesan kepada teman-teman kuliah lu yang sering ngomong kasar, yang nggak pernah sholat atau apa, sebagai alumni santri, lu mau menyampaikan apa nih sebagai penutup juga? Buat kalian alumni santriwan santriwati, gimana ya, sholat kebanyakan di kodo apa ditinggal? itu doang sih. Iya misalkan oke lah, gue tahu lu punya ilmu, tapi setidaknya jangan disalahgunakan gitu. Nah, kalau misalkan buat teman-teman kampus tuh yang suka ngomong kasar apa nih? Yang kalau sholat suka nitip, coba kasih pesan nih biar dia pada nonton gitu. Apa ya, lebih sadar diri aja sih. Karena gimana ya, kan ada yang bilang kalau misalkan kita mengingatkan seseorang untuk sholat berarti tandanya kita sayang, ya kan? Ya gue nggak sayang sama lu. Parah. Selfie. maksudnya kayak kalau misalkan gue udah bilang gue sholat dulu ya, seharusnya lu sadar diri itu aja. Nggak perlu disuruh nggak sih zaman sekarang tuh nggak perlu disuruh. Kata Habib Jafar juga gitu kok. Apa tuh? Nggak perlu sholat tuh nggak perlu disuruh, harus kesadaran diri masing-masing gitu. Nah, itu dia penutup dan quotes of the day dari episode ini. Sholat masing-masing. Sadar diri. Ya, sadar diri. Dah, mungkin itu aja kali ya, Zil. Makasih ya udah ngobrol-ngobrol di episode ini. Iya. Episode 3 dengan Ormas, obrolan seputar mahasiswa. Anjay. Dadah. Bye guys.